ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak usah ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ada kaitan ayat sesudahnya juga, tetapi saya ambil ini. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Kata diperlihatkan ini loh yang dipersiskan oleh para ulama. Apa diperlihatkan tok apa dirasa nih, tapi dikoneksikan dengan 200 hadis sahih tentang siksa kubur, berarti ini juga dirasakan. Bukan nerakanya tapi api. Kalau nerakanya nanti, Allah SWT maha adil, maha bijak, maha tahu, tidak zalim kepada siapapun, termasuk terhadap Fir'aun dan ahlu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Jadi sekali lagi, ayat inilah yang dijadikan sandaran sekitar 200 hadis tentang siksa kubur. Fir'aun dan keluarganya sekarang kan dalam kubur. Tiap pagi dan sore diperlihatkan, yu'raduna, dihadapkan, ditampakkan, bahkan ada pemaknaan dirasakan. Katakanlah andai kata tidak merasakan, tidak disiksakan, tidak diceburkan ke api, delok api neraka wis ngeri tiap pagi dan sore. Wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna adzaban nar. Jadi ini asyaddal azab, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ini adalah sandaran para ulama yang meyakini bahwa siksa kubur ada. Memang bukan eksplisit siksa kubur kalau yang dalam apa sudah saya sampaikan kemarin kan, tapi setidaknya ini sebagai isyarat. Dan hadis tadi yang saya baca tadi, hadis doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari siksa jahanam, siksa neraka, dan siksa kubur. Untuk apa kita mohon dari perlindungan dari siksa kubur kalau tidak ada siksa kubur? Atau guyone gini, lebih baik meyakini ada siksa kubur kemudian ternyata tidak ada, daripada kadung meyakini gak ono ternyata ada. Waduh, kacau itu negara. Meyakini ada siksa kubur itu kan ada persiapan, ada doa, ada zikir, memperbanyak taat. Dan memang ada banyak hadis-hadis itu. Tapi kok umpama gak ono, atau bahkan alhamdulillah moga-moga kita semuanya tidak merasakannya sama sekali, yaitu bagian dari nikmat Allah, rahmat Allah SWT. Ini penting. Jadi surat Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 46 ini adalah sebagai sandaran sekitar 200 pemahaman 200 hadis tentang siksa kubur. Apakah sampai hari kiamat? Kalau ini isyarat ini wa yaumil qiyamati itu isyaratnya sekarang ditunjukkan tapi nanti hari kiamat dicemplung nih kan gitu kan. Itu bisa difahami ya, ditunjukkan aja pada awal-awal tapi kemudian setelah rodok suwe ya kemudian dibiarkan, kemudian nanti sampai hari kiamat pada hari kiamat diceburkan. Nauzubillah. Jadi soal apakah sampai hari kiamat atau tidak ya tentu tergantung besaran dosanya. Tapi sebagai
siksa pendahuluan atau ya istilah para ulama itu siksa muqaddimatul azab. Jadi pendahuluan siksa, saya yakin juga ya kok sampai moped hari kiamat mungkin juga tidak ya, kolo-kolo. Tapi ini pagi dan sore pagi dan sorenya kita, pagi dan sorenya dalam kuburan kan memang tidak ada. Jadi mereka satu waktu. Yang terpenting adalah satu, kita percaya ada siksa kubur. Dua, kita mohon perlindungan pada Allah SWT, moga-moga tidak termasuk yang kena siksa kubur. Yang ketiga, kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang kita tidak tahu ya apa nasibnya kono itu. Kita lebih baik menyangka bahwa mereka mendapatkan hukum atau masih punya dosa, kita mohonkan ampun supaya dapat keringanan dosa, daripada kita alah udah ya sekep ibadah, sekep jamaah, gak usah doa nih. Jangan. Saya terus terang berusaha sebanyak-banyaknya mendoakan orang yang sudah meninggal supaya saya nanti juga didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Penting loh kesadaran itu. Ngapunten, saya tidak memfriksi aliran mana enggak. Tapi bagi aliran yang tidak mempercayai itu kan berarti amat berkurang amal dan doanya, zikirnya. Apalagi kalau meyakini doa kita tidak sampai atau tahlil kita tidak sampai, pahala kita tidak sampai. Waduh, khawatir saya sangat menyesal nanti. Karena berpendapat begitu setelah mati gak ono sing ngirimi blas. Waduh, aku kirim ono rek. Gak ono sing nganggep wong kene nyantai. Kita ini loh kira-kira gelisah terhadap orang yang kita cintai meninggalkan kita itu pirang minggu, ya katakanlah mungkin setahun. Iku wis suwe setahun eling tapi sampai kok bila sungkawa ini paling kalau menurut Al-Qur'an itu ya 4 bulan 10 hari kalau wanita. Kalau laki-laki sedino. Artinya laki-laki kan tidak punya iddah. Jadi untuk bila sungkawa itu mungkin masanya lebih pendek. Kalau perempuan 4 bulan 10 hari masa iddah itu. Artinya saya pun nanti akan dilupakan begitu cepat oleh anak dan cucu saya. Ya paling suwi ku mau. Ya tapi kalau saya sih supaya tidak cepat dilupakan oleh anak saya tiap saat mendoakan ayah saya, orang tua saya dan mbah-mbah saya. Sekali lagi saya juga berharap bencana begitu. Sergap-sergaplah mendoakan orang yang sudah meninggal supaya nanti penyayang kalau meninggal didoakan. Gak usah memperdebatkan teko porawis, itu bukan urusan kita itu. Yang penting ada ajarannya berarti bener. Soal teko ora ya sekali lagi saya katakan sholat kita loh diterima buka juga ngerti kan. Jadi kita tidak usah terlalu ndaki-ndaki perkara gaib itu podo gak arwe. Tapi kan ada ilmunya. Apa pernah ke akhirat? Nah, itu goblok menek. Mohon maaf ya, saya gak pernah muni goblok jane. Aku gak iso muni goblok, aku gak iso. Iya. Enek tokoh kok terus pidato resmi kemudian mengecam orang yang berpendapat, bukan berpendapat, menyampaikan berita Qur'ani, menyampaikan berita syariat agama bahwa ada akhirat dan begini-begini. Kok lalu disangkal itu? Piye? Ajarannya apa itu? Dan itu tersembunyi loh, itu hidden loh. Itu hidden. Di belakang itu akan sangat banyak yang seperti itu. Dan saya yakin itu. Saya kemarin kumpul dengan ada jenderalnya, menyampaikan berita satu, dia mantan intelijen, jenderal. Saya tidak usah sebut namanya. Dia yakin ada agenda tersembunyi. Tapi ya begini, ini kan tuh ya saya tahu ada intelijen, silakan, kan saya tidak nyebutkan apa-apa. Tapi saya berharap yang nginteli saya bertobat aja lah, daripada saya nanti berisiko di akhirat. Bukan berarti enggak, aku gak ngancam apa-apa, tapi intelana wong sing musuhi Islam, musuhi umat Islam gitu. Nek aku diinteli sampean terus rugi. Ya aku gak pinter lebih juga enggak goblok lah. Ya saya selalu sadar bahwa saya diinteli, saya selalu sadar. Tapi ya malah engko tak umumkan nek wis pada saatnya. Mbah keder, mbah aku sing keder enggak ngerti aku. Tapi yang jelas saya sudah ingatkan berkali-kali. Sudahlah,
menjadi pejabat di dunia ini paling semasa periode berapa tahun sih, tapi menjadi hamba Allah kan sampai akhir hayat. Jabat itu bilang tahun. Jadi jangan sampai menyalahgunakan jabatan, kemudian mempersekusi, membatasi, menghalangi orang-orang yang berbuat baik. Tapi baiklah, sekali lagi orang-orang yang punya kekuasaan ini harap sadar, itu aja lah, harap sadar. Jangan sampai melampaui batas kepantasan sehingga nanti akan mendapatkan persekusi dari Allah SWT. Bahaya itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Oh itu saya ngeri juga, mau cowok ngeri juga.